balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Nah, balik lagi nih sama kita bertiga yang bakal bahas hal-hal yang lagi viral di media sosial. Bener banget, hari ini kita bakal bahas hal-hal yang lagi viral banget di platform sosial media seperti TikTok, Instagram, Twitter, atau bahkan platform sosial media yang lainnya. Sebelum kita kembali ke topik, perkenalkan aku Necila. Aku Okta. Dan aku Bila. Oke, pembahasan kita kali ini lagi-lagi hal yang lagi booming di sosial media, yaitu maraknya kasus kematian akibat penyebab bullying. Wow. Akibat pembulian ya. Bener lagi banget. ya. Kasus pembulian ini udah semakin muncak banget di kalangan remaja, mahasiswa, atau bahkan anak-anak. Nggak memandang umur, gender, atau bahkan gen sekalipun. Betul. Kira-kira nih ya, apa tujuan orang ngebully gitu? Nah, tujuan orang ngebully ya, kalau menurut aku sendiri ya, dengan adanya mereka membuli satu sama lain, yang tandanya menurut aku sendiri, dengan mereka membuli itu tuh tujuannya sebenarnya cuma untuk kesenangan pribadi mereka sebagai si pembuli ini. Karena si pembuli ini pasti bakal menganggap mereka tuh lebih kuat daripada si yang dibully ini, daripada si korban, kayak gitu. Atau juga kalau enggak ada ketidaksukaan kepada korban, jadi dia nunjukin rasanya itu dengan cara membuli korban. Benar banget, dengan cara mengajak teman-temannya untuk saling membuli si korban ini, kayak gitu. Kayak memprovokasi gitu. Benar banget. Dan biasanya nih ya, kasus-kasus bully kayak gini lagi-lagi terjadi karena di mungkin umumnya banyak di sekitaran lingkungan sekolah atau kampus-kampus atau lingkungan bahkan, rumah juga bisa. Benar, atau bahkan di lingkungan pekerja seperti kantor. Itu pun juga ada ya kasus bully kayak gitu, karena nggak memandang tempat gitu ya kasus bully ini. Bahkan di jalanan pun kita bisa terkena bullying gitu. Iya, betul. Bahkan ketika di sosial media pun kita bisa kena bully, yaitu cyberbullying. Benar banget. Itu parah sih, karena bisa menghancurkan mental juga yang cyberbullying itu. Nah, benar banget. Tapi yang bullying secara verbal atau non verbal ini juga termasuk bisa parah, karena bisa bikin si korbannya itu tuh ngerasa takut. Atau bahkan ada banyak kasus juga kematian entah bunuh diri karena mereka stres atas perilaku seseorang, kayak gitu. Kasihan sih kalau sampai orang yang dibully nih terus abis itu dia melakukan bundir gitu ya. Benar banget. Karena kan jatuhnya bukan cuma keluarga aja gitu yang merasa kehilangan, tapi juga teman-teman sekitar, dan pelakunya pun masa nggak mikir sampai segitunya gitu. Sampai ada kasus untuk seorang bunuh diri. Benar sih. Tapi nih, mau tanya ke kalian, sebenarnya kalian paham gak sih sama motif terselubung atau apa sih motif dari si pembuli ini gitu? Maksudnya kayak apa motif-motif mereka untuk membuli orang lain, dan contoh terutama ke orang-orang yang lemah gitu. Menurut aku ya karena si pembuli ini tahu karena si korban ini lemah dan gak bisa ngelawan pembuli, jadi dia tuh kayak seenaknya gitu ke korban. Mungkin juga karena ada ketidaksukaan atau gimana si pembuli jadi melakukan bullying ke korban. Betul, karena juga ditambah lingkungan di tempat kayak gitu dibiarin gitu hal-hal. Dinormalisasikan. Betul. Benar sih. Dan mungkin banyak juga orang-orang yang takut kalau misalkan kita ngebelain si korban nih, malah kita ikut kena jadi korban selanjutnya, nggak sih? Kayak udah jadi sasaran gitu. Iya, pasti kita yang mikirnya, aduh takut jadi korban selanjutnya kalau kita nolongin si korban yang lagi dibully. Iya sih, benar. Kita juga ada pikiran ke situ ya. Kalau mau nolongin orang kayak pasti nanti juga kita ikut diseret gini. Nah, benar banget. Dan kalau dari kasus bully ini ya, dan ngeblank sebenarnya potongannya
lu banyak nanya. Ya sabar. Tapi ya di kasus bully ini kenapa orang yang dibully itu nggak mau speak up gitu? Kebanyakan tuh mereka diem, mendem sendiri, dan akhirnya mereka kan jadi stres gitu kalau nggak cerita sama seseorang. Tapi menurut aku itu juga karena mungkin dia takut atau enggak bingung mau bilang ke siapa, mau cerita ke siapa, jadi dia memilih buat memendam sendiri. Nah, aku setuju sih sama opininya Necila. Menurut aku mereka tuh sebagai korban ya, mereka nggak berani speak up karena mereka tuh takut. Mereka ada yang ngerasa diancam, kayak misalnya ketika kita kalau misalkan ngaduin ini, misalnya di sekolah nih, kalau kita ngaduin ini ke guru, kita bakal diancam sama mereka buat bahkan dilakuin yang lebih dari hal yang sekarang gitu. Ada rasa takut, rasa nggak aman yang ada di diri mereka, atau bahkan mereka ngerasa kayak diri mereka tuh udah nggak berguna lagi, makanya mereka kayak nggak tahu mau hidupnya tuh mau kayak gimana, dan nggak tahu juga mau ngadu ke siapa karena mereka mikir mereka udah terlalu nggak aman untuk seperti ini, kayak gitu. Berarti sulit sembuh dari trauma pembulian ini ya? Bener banget. Sulit banget. Orang yang pernah punya pernah punya pengalaman dibully itu tuh bisa dibilang trauma terburuk ke seseorang, yang dimana itu tuh susah banget buat disembuhin. Karena kita bakalan jadi takut sama berinteraksi sama orang, kita bakal takut satu sama lain, kita bakal mikir ini orang ini bakal ngapain kita ya ke depannya, apakah orang ini bakal ngelakuin hal-hal yang jelek ke kita nantinya, atau bahkan kita ditindas lagi atau enggak ya nantinya. Iya, betul. Dan pasti bakal banyak overthinking kayak pikiran-pikiran yang entah kemana yang memicu rasa takut itu tuh balik lagi. Kayak gitu. Berarti bukan karena si korban lemah, tapi korban juga belum cukup kuat atau cukup berani buat ngomong gitu. Bener banget. Biasanya orang yang terkena kasus bully ini, mereka tuh ngerasa diri mereka tuh udah terlalu lemah, makanya mereka nggak berani untuk speak up, dan biasanya tuh mereka tuh bingung untuk berani speak up tuh ke siapa. Akhirnya mereka memendam itu semua sendirian, kayak gitu. Nih misalnya kan si pembuli nih ngebully korban ya, nah korban nih kayak udah hilang arah, udah kayak nggak mau lanjutin hidup, dan dia mau bunuh diri, terus akhirnya dia meninggal. Terus si pembuli ini ngerasa bersalah nggak sih? Nah itu dia. Kalau dari aku sendiri sih aku nggak tahu ya pandangan betul. dari pembuli ini, karena aku nauzubillah min dzalik, semoga nggak kesampean. Aku nggak mau jadi orang kayak gitu, dan semoga nggak akan jadi orang kayak gitu. Dan mungkin sebagai manusia, kita memposisikannya sebagai manusia aja kali ya. Seharusnya yang punya rasa empati dan simpati, setidaknya rasa bersalah sedikit, mungkin bakal ngerasa bersalah. Mungkin. Atau kalau orang yang nggak punya rasa simpati atau empati, mereka bakal kayak, ya siapa lagi nih yang bakal kena bully selanjutnya. Mereka bakal mencari target baru, orang baru, dan samsak baru, bisa dibilang gitu. Bener sih, dari empati, kalau sewajarnya manusia ya pasti merasa kayak, wah ini kayaknya gue keterlaluan nih ngebulinya, aduh gue harus gimana ya. Pasti mereka juga kalang kabut kan kalau masih punya hati nurani gitu. Benar banget. Dan kalau nggak punya, ya we never know, bakal cari target selanjutnya sih. Mungkin bisa dibilang bakal cari target selanjutnya, atau mungkin bisa aja mereka ya udah stop di situ aja kasus pembuliannya. Maksudnya mereka nggak melakukan hal itu lagi, kayak gitu. Tapi nih ya, sekarang tuh yang dilihat-lihat yang kena kasus bully itu yang punya berkebutuhan khusus nggak sih? Bener banget. Mungkin dianggapnya karena anak berkebutuhan khusus ini ngerasa lemah. Karena mereka spesial, dan kita yang manusia selayaknya manusia yang mungkin bisa dibilang hampir sempurna, karena nggak ada yang sempurna ya di dunia ini, yang hampir sempurna ngerasa kita tuh paling hebat, kita tuh udah paling oke dibanding mereka yang anak berkebutuhan khusus, yang anak spesial ini. Dan yang padahal mereka ini juga sama kayak kita. Mereka juga nggak mau loh terlahir seperti itu gitu loh. Dan coba kalau misalkan dibayangkan mereka
ditukar posisi, pasti mereka juga nggak akan Nggak mau akan jadi mau. anak seperti Iya. itu. Makanya kita nggak bisa asal judge orang lain cuma karena mereka anak berkebutuhan khusus Betul. atau mungkin karena masalah perekonomian. Karena kan banyak banget kasus, nggak cuma karena anak KBK, melainkan kasus perekonomian atau tentang fisik atau bahkan apapun itu, kayak gitu. Tapi Ya lebih kan? parah juga fisik ya, sampai ngata-ngatain fisik. Benar, banyak parah lebih ke itu. banyak fisik. Karena itu jadi salah satu alasan pemicu banyaknya dampak pembulian. Entah pembulian verbal, non verbal, atau pembulian cyberbullying sekalipun, kayak gitu. Harusnya yang kayak gitu bisa kita jadikan teman gitu, bisa Bener kita banget. kuatin supaya kamu gak sendirian di dunia ini, ada kita loh yang bisa buat jadi teman gitu. Bener banget, karena justru orang-orang seperti itu tuh butuh teman untuk mencari keluh kesahnya mereka. Betul. Mereka juga nggak mau loh terlahir seperti itu, karena kita juga nggak bisa milih mau terlahir seperti apa. Bener Kita banget. diciptain Tuhan dengan apa adanya, sebaik-baiknya Tuhan gimana menciptakan kita, kayak gitu. Betul. Nah, jadi guys, please banget, ini mungkin pesan untuk kalian di luar sana, don't be a mental person, because kalian gak pernah tahu seberapa besarnya dan seberapa usahanya mereka buat ngebalikin hidupnya yang supaya bisa jadi lebih ceria lagi, and become better than before, kayak gitu. Jadi bukan buat niat untuk nasehatin atau merasa kita ini lebih baik, tapi kita nggak ada hak untuk menghakimi mental orang lain, apalagi sampai membedakan mental kita sama orang lain. Karena setiap orang tuh udah punya porsinya masing-masing. Kita juga nggak mungkin ngambil porsi orang lain untuk kita, dan orang lain juga nggak mungkin ngambil porsi kita untuk mereka, karena kita udah punya porsi masing-masing. Entah porsi orang lain cukup atau enggak untuk kita nggak akan pernah tahu. Yang pastinya porsi kita tetap porsi kita, dan porsi orang lain tetap porsi orang lain. Seperti itu. Jadi mental itu tuh bener-bener salah satu alasan terbesar orang bisa punya trauma atau enggak, kayak gitu. Jadi kita harus lindungin mental kita dan mental orang lain juga. Benar gitu. banget, kesehatan mental itu tuh penting banget, apalagi untuk orang-orang yang punya trauma atas pembulian kayak gini. Pasti mereka punya mental yang benar-benar terpuruk banget. Dan kita tuh harus dukung mereka-mereka yang berkebutuhan khusus atau orang-orang yang bisa dibilang menjadi salah satu penyebabnya pembulian, kayak gitu. Kita harus lindungin mereka. Betul. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Sanders masih bisa cerita ke kita dengan mengunjungi website Majalah Sunday. Di situ ada logo WhatsApp, kalian tinggal klik aja dan langsung bisa curhat ke kita. Siapa tahu bisa kita bawain di episode selanjutnya. Benar banget, karena kita nggak cuma baca, karena kita nggak cuma bahas hal-hal yang lagi booming, hal-hal yang lagi viral di sosial media, melainkan kita juga tetap bakal bacain chat-chat dari Sanders dan bakal kita bawain di episode selanjutnya. Oke, segitu aja dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.